Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema kesombongan. Kitab Amsal bab 16 ayat 18 mengatakan, kesombongan mendahului kehancuran. Oleh karena itu kita harus selalu hati-hati. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hati dan pikiran kita agar dijauhi dari kesombongan. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Daniel, kita melihat ada satu sosok yang luar biasa, raja yang begitu hebat, yang menaklukkan banyak bangsa, membangun kerajaannya, Babylon, luar biasa. Tetapi karena kesombongannya, Tuhan menghukum dia. Raja Nebukadnezar melihat bahwa berbagai hal yang dia lakukan ini hanya karena kehebatannya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan, sehingga satu hari dia jatuh dan dia hidup seperti binatang selama 7 tahun. Tuhan baru memulihkan situasinya saat dia bertobat, mengakui kebesaran Tuhan, mulai belajar untuk menjadi rendah hati. Yesus sendiri juga mengecam orang-orang yang hidup dengan kesombongan. Orang-orang Farisi misalnya, mereka yang begitu dikuasai oleh keinginan untuk mendapatkan popularitas, kehebatan, nama baik, hidup dalam kepalsuan. Mereka mengutamakan reputasi, bukan karakter. Sehingga Yesus mengecam mereka. Yesus memuji pemungut cukai yang datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, tetapi mengutuk orang-orang Farisi yang kelihatannya hebat, tetapi hidup dalam kepalsuan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana kesombongan ini mendahului kehancuran. Kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan. Saat kita jauh dari Tuhan, pikiran kita menjadi makin hari makin gelap. Berbagai keputusan yang kita buat didasarkan pada pertimbangan yang tidak sesuai dengan realitas. Karena apa? Karena orang yang sombong melihat dirinya lebih besar daripada sebagaimana dia adanya. Dia hidup bukan sesuai dengan realitas. Kalau orang hidup tidak sesuai dengan realitas, bagaimana dia bisa hidup dalam kebenaran yang membawa dia pada keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup? Kita juga melihat orang yang sombong karena dia melihat orang lain lebih rendah dari dia, sangat mudah jatuh dalam konflik, sangat mudah jatuh dalam persaingan. Banyak hubungan jadi rusak, retak, hancur karena kesombongan. Pada akhirnya orang yang sombong juga hidup dalam kesendirian. Siapa yang mau jadi teman orang yang sombong? Tetapi kalau orang rendah hati, banyak temannya. Orang yang sombong juga cenderung untuk membuat keputusan yang tidak tepat karena cepet-cepet buat keputusannya dan selalu gampangin. Ini gampang, itu gampang. Tidak hati-hati dalam hidup. Teman-teman, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati membawa kita pada hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang
tergantung pada Tuhan, dan hidup yang penuh syukur atas berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan yang kita buat, kita harus bertanya, apakah keputusan ini kita buat karena kesombongan, didasarkan pada kesombongan? Tentu ini tidak mudah, karena seringkali orang yang sombong tidak sadar bahwa dirinya dipenuhi dengan kesombongan. Oleh karena itu, kita perlu berdoa, mohon kepada Tuhan supaya diberi kerendahan hati, dijauhkan dari kesombongan. Tuhan memberkati.